أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالسة العلماء واستمعوا كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميتة بنور الحكمة كما yuhyil ardal maitata bima'in matar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga terus kita berusaha untuk istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita sebagaimana sabdanya, diwajibkan kepada kalian bergaulah dengan para ulama dan perbanyaklah sering-sering kalian mendengarkan nasihat daripada para hukama ahli hukum. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang telah mati itu hanya dengan binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Sebagaimana bumi tanah yang tandus ini Allah hidupkan kembali dengan turunnya air hujan. Hadis ini memberikan gambaran, memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita dianjurkan untuk terus mendekat, untuk terus merapat kepada para ahli hukum, yakni wabil khusus para ulama, karena dengan begitu di akhir zaman itu merupakan kunci kita selamat dari ujian-ujian, bala-bala, musibah-musibah yang ditimbulkan baik secara alamiah maupun secara non alamiah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara ulama, berbicara hukum, di antara pembagian para ulama yang pertama ada ulama ahli fikih, ulama yang bergelut dengan berbagai macam hukum-hukum yang berkenaan dengan kefikihan. Tentu berbicara fikih tidak akan kita temukan satu pendapat yang mutlak, melainkan di sana kita akan mendapatkan berbagai macam pandangan-pandangan, ikhtilaf-ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang sudah pasti bagi seorang mukmin, seorang muslim itu akan selalu terjadi. Penyikapannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa menghormati dalam berbagai macam perbedaan, namun kita bahu-membahu untuk terus berada di dalam bingkai persamaan-kesamaan. Tentu ulama yang kedua ada ulama yang ahli zat Allah atau ma'rifat. Pun demikian tentu ini dalam golongan ulama-ulama ahli tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah, tentu setelah kita mempelajari sebelumnya tentang tingkatan daripada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan yang ketiga ada ulama yang memang dua-duanya sepaket, dia memiliki kapasitas di dalamnya. Selain sebagai ulama fikih, pun demikian dia sebagai ulama tauhid. Dan tentu ini tidak banyak, hanya sedikit segelintir orang yang memang mereka memiliki hikmah. Saking ajibnya, utamanya para ahli fikih, ahli hikmah ini, jangankan tausiahnya, kita melihat wajahnya saja, senyumnya saja, sorot matanya saja, itu akan menimbulkan ketenangan, ketentraman pada jiwa dan diri kita. Maka dari itu bagi kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim, yuk sama-sama kita belajar
dan terus meningkatkan berbagai macam amal kebajikan yang disertai dengan keikhlasan, ketawaduan dan keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkaran ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.